Mbak Uci, suami saat itu kerja apa sampai kok keluarga Mbak Uci menganggapan ini bakal nggak berjalan baik nih keluarga ini gitu? Iya, dulu suami saya itu bekerja di salah satu bank swasta. Artinya punya pekerjaan kan? Punya pekerjaan, tapi untuk menafkahi kedua orang tuanya itu tidak mencukupi. Oke, artinya penghasilan sebenarnya untuk keluarga Mbak Uci berdua aja itu cukup? Cukup, cukup. Oke, nah tapi kalau orang tuanya suami setuju pernikahan Mbak Uci? Orang tua suami. Kalau dari orang tua suami setuju, tapi kalau dari orang tua saya sebenarnya mungkin mereka tidak setuju. Karena awalnya memang saya mau dijodohkan sama relasi bisnis bapak saya gitu. Cuma saya nggak mau kan. Gitu. Saya bilang kalau misalnya saya dijodohkan, saya bilang saya tidak ada rasa suka, tidak ada rasa sayang, untuk apa? Saya bilang gitu. Tapi saya tetap mempertahankan yang mantan suami saya yang pertama ini. Oke, nah kemudian nih setelah setelah akhirnya Mbak Uci udah menikah kan ya, maksudnya sudah direstuin akhirnya, walaupun mungkin dalam hati Mbak Uci merasa orang tua nggak setuju. Iya. Nah, kehidupan rumah tangganya gimana nih di luar dari yang soal mencari rezeki itu? Kadang suka bertengkar, sering ribut. Sering ributnya apa? Apa yang diributkan? Masalah keuangan. Masalah keuangan kadang apa ya? Kadang untuk beli susu anak aja tuh kita susah, gitu loh. Sampai orang tua saya bilang, udah dibilangin ceraiin, nggak didengerin, gitu kan. Cuma saya bilang, ini ujian, saya bilang itu kan, ini ujian hidup saya bilang. Tapi mereka nggak mau terima. Mau sampai kapan kamu nyusahin orang tua? Mau sampai kapan kamu ngerepotin orang tua? Selalu dibilang gitu. Cuma rasanya sakit. Oke, Pak Ustadz, kalau tadi cerita dari awal, intinya adalah niat mereka berdua menikah juga ada penghasilan untuk dibagikan kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Tapi faktanya adalah untuk kebutuhan hari-hari aja, mereka itu nggak cukup gitu, Pak Ustadz. Jadi ketika udah menduai sebuah keluarga, apa yang harus diutamakan ya? Apakah benar keluarga atau kedua orang tua? Sebetulnya kalau dalam hal ini kepentingan keluarga itu jauh, keluarga inti itu lebih penting karena ini menyangkut hak anak-anak, gitu loh, hak anak-anak. Karena kalau menurut pemahaman saya dari cerita ini beban ini tidak hanya untuk orang tua, Mas Farid, ini untuk keluarga sana. Adiknya bahkan ada yang di penjara harus diongkosi, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Padahal ini kan sudah punya tanggung jawab masing-masing. Nah, ini yang menyebabkan keluarganya Mbak Uci ini overload. Gitu. Jadi kalau pertanyaan Mas Farid, mana yang lebih diutamakan kalau dalam kondisi ini? Ya keluarga inti, Mas. Karena seorang ayah itu tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, kepada istrinya, bukan kepada adik-adiknya. Itu bukan kepada saudara-saudaranya. Gitu. Kalau kepada orang tuanya, dia tetap punya tanggung jawab, tetapi itu sifatnya hanya berbakti, hanya mengabdi, hanya hormat. Nah, kalau dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini, itu harus disesuaikan dengan kondisi anak ini. Jangan sampai mengorbankan yang utama, gitu ya, daripada untuk memenuhi kebutuhan yang sekunder. Apalagi kebutuhan untuk ini kalau saya lihat kan bukan kebutuhan sekunder, kecuali kalau ibunya memang sakit parah, Kalau untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini harus lebih diutamakan kepada keluarga inti. Jangan sampai yang inti dikalahkan oleh yang sekunder. Maka kalau dalam konteks ini penafsiran saya, ini kasus Sayyidina Umar. Berarti harus mengikuti orang tua, gitu loh, karena orang tua melihat ada kebaikan di situ. Ini kalau kita mau menginterpretasikan dari hadis-hadis itu. Tapi saya tidak tahu Mbak Uci ini pilih pilihan yang mana. Jadi Mbak Uci, orang tua Mbak Uci setelah menikah, jadi katanya udah mulai terang-terangan ya, melihatkan sikapnya nggak suka sama suami ya. Nah, apa nggak yang masih teringat sama Mbak Uci, perilaku keluarga sama suami apa? Dari orang tua ke mantan suami. Gara-gara nikah sama dia, lo jadi orang miskin. Oke, itu yang paling terbesit ya. Ini masih terus terngiang itu ya. Sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai. Iya. Akhirnya mengikuti Akhirnya saya mengikuti orang tua. Setelah orang tua pulang umroh, itu
orang tua masih ada di sana ya, masih ada di Mekah. Saya telepon, saya bilang saya mengajukan cerai. Sampai orang tua bilang alhamdulillah. Itu. Berarti apa yang dilakukan Mbak Uci ini kalau menurut Pak Ustadz sudah tepatkah mengikuti orang tua? Ya, kalau lihat konteksnya dulu, ya. Kan tadi orang tua menyuruh cerai ini dalam konteks karena melihat itu tadi. Ada kekhawatiran-kekhawatiran itu. Jadi kalau nyuwun sewu, kalau menyuruh nikahnya nih didorong oleh nafsu hanya gara-gara nggak setuju, hanya gara-gara punya asumsi menjadi miskin gara-gara nikah, itu sih menurut saya bisa dirundingkan. Tetapi kalau orang tua ini melihat bahasa kasarnya anaknya dieksploitasi, anaknya menjadi beban tumpuan sehingga menanggung kehidupan yang di luar kemampuannya, sehingga ini caranya harus keluar. Tapi sebelum cerai mestinya ini diajak berunding dulu. Saya nggak tahu suaminya diajak omongan dulu baik-baik gitu ya. Ini yang saya sebut bukan karena dorongan nafsu, kebencian atau dorongan pikiran-pikiran yang suudon itu tadi karena miskin. Mestinya diajak dulu, dijelaskan suaminya. Sebelum cerai kan harus dieslahkan dulu mestinya. Ini kondisinya begini, kamu lebih punya tanggung jawab anak, istri daripada saudara. Bisa enggak hidup bareng lagi, memulai dari nol, tapi untuk menghidupi keluarga. Bukan berarti nggak peduli sama saudara, bukan berarti lupa sama orang tua. Tetapi ini ada yang lebih penting. Nah, mestinya digituin dulu Mbak sebelum cerai, sehingga perceraian itu betul-betul terjadi untuk kemaslahatan, bukan karena nurutin nafsu. Gitu. Oke, kemudian akhirnya bercerai. Sudah ada anak dari itu? Sudah ada 2. 2? Iya. Laki-laki perempuan? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Nah, setelah berpisah, kemudian butuh berapa lama nih Mbak Uci untuk memutuskan membuka hati lagi buat pria lain? Nggak lama sih Mas Farid, setahun terus saya sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi? Iya. Terus gimana kehidupan rumah tangganya setelah menikah lagi? Setelah menikah, saya pikir bisa menjadi lebih baik gitu kan, karena memang suami yang kedua ini perekonomiannya lebih mapan lah. Tapi mungkin ada kesalahan di saya menutupi. Menutupi apa? Menutupi di orang tua kalau saya ini adalah istri ketiga. Jadi orang tua nggak tahu kalau Mbak Uci itu adalah posisinya istri ketiga? Iya. Oke. Istri kedua, istri pertamanya dari suami tahu? Istri menikah? pertama dari suami itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Yang kedua? Yang kedua tahu, dan kami pun juga saling komunikasi. Saling komunikasi, artinya hubungannya baik di situ. Baik. Cuma orang tua aja nih yang nggak tahu nih. Iya. Oke. Iya. Sebelum saya tanya lanjut nih Pak Ustadz, boleh kita nggak izin sama orang tua? Padahal kan yang namanya pernikahan kan harus ada wali ya Pak Ustadz? Ya, kalau status sudah janda Mas, itu boleh. Oh boleh? Boleh. Bahkan para fuqaha bahwa wanita yang sudah diceraikan suaminya dan sudah selesai masa idahnya, maka dia berhak memutuskan untuk mengkawin meskipun tanpa wali. Bahkan walinya pun sendiri tidak berhak untuk mencampuri dan memaksa. Misalnya wali bapaknya dia memaksa kawin dengan ini dengan itu sudah nggak berhak lagi. Jadi janda itu dalam prosedur hukum atau dalam ajaran Islam itu sudah diberi hak mandiri untuk menentukan hidupnya. Tapi kan dia tadi ngomongnya nggak tahu orang tuanya itu, nggak tahu kalau istri ketiga apa nggak tahu kalau mau kawin lagi. Berarti waktu nikah tahu kan? Pas nikah belum, orang tua saya nggak tahu. Saya tahu. masih menutupi. Masih menutupi. Saya menutupi jati diri suami saya siapa, dari keluarga mana, saya masih menutupi karena saya tidak mau. Yang ditutupi ini jati dirinya apa nikahnya? Jati diri suami saya. Tapi nikahnya orang tua Nikah tahu. orang tua tahu. Nikahnya orang tua tahu kan. Meminta berarti restu hanya, juga. Minta restu juga. Berarti kalau ini kan berarti orang tua tahu minta restu gitu. Intinya yang orang tua nggak tahu adalah posisi suami istri ketiga. Identitas suami. Jadi kalau pertanyaannya itu janda itu boleh nggak pakai wali Mas? Iya, boleh ya. Boleh nggak pakai wali gitu. Baik.